Halo, selamat pagi, salam dan bahagia. Berjumpa lagi dengan saya, Gregorius Gasu. Saya merupakan CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Dan pada kesempatan ini saya berada di SMA Negeri 1 Ruteng Anam. Dan pada kesempatan ini saya akan melakukan wawancara terhadap Bapak Kepala SMA Negeri 1 Ruteng Anam. Baik, selamat pagi Bapak. Pagi. Apa kabar? Baik. Sehat Bapak ya? Sehat. Baik, pertama-tama saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan oleh Bapak kepada saya untuk melakukan wawancara untuk memenuhi persyaratan tugas dalam kegiatan guru penggerak angkatan 10. Siap. Baik. Berikutnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan yang nanti akan dijawab oleh Bapak Kepala. Untuk itu, untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja kepada pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Bapak, yang pertama yang ingin saya tanyakan yaitu selama ini bagaimana Bapak Kepala sekolah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, baik, terima kasih. Terkait penanganan kasus yang melibatkan peserta didik yang pernah kami lakukan dalam di lembaga pendidikan SMA Negeri 1 tentu kami selalu melibatkan lokasi kesiswaan yang merupakan perpanjangan tangan dari kepala sekolah untuk melakukan identifikasi atau pengelompokan terhadap kasus-kasus yang melibatkan peserta didik. Tentu dalam pengelompokan dalam identifikasi kasus ini kami bisa petakan mana kasus-kasus yang memang harus kita prioritas untuk diselesaikan, mana kasus yang memang butuh pembinaan awal saja dari kesiswaan, tentu dibantu oleh para guru yang notabene guru bimbingan konseling untuk melakukan pendampingan terhadap siswa-siswa yang memang notabene bermasalah di lingkungan pendidikan SMA Negeri 1. Itu yang pernah kami lakukan selama ini. Baik, terima kasih Bapak. Berkaitan dengan mengidentifikasi kasus-kasus tadi bentuk keterlibatan dari Pak Kasek ke siswa sehingga kasusnya dapat diselesaikan dengan baik. Lalu pertanyaan selanjutnya Bapak, selama ini bagaimana Bapak Kepala Sekolah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Baik, terkait prosedur penanganan kasus dalam hal ini yang melibatkan peserta didik, tentu kepala sekolah berkolaborasi tadi dengan lokasi kesiswaan, balik kelas yang menjadi tenaga utama di dalam kelas dan didampingi oleh guru BK untuk melakukan dialog terkait bagaimana proses penyelesaian sebuah persoalan yang menimpa peserta didik. Tentu kepala sekolah tidak sendiri di sini, tetapi melibatkan beberapa komponen untuk bisa mengambil sebuah keputusan. Terus yang kedua terkait bagaimana dalam mengambil keputusan yang notabene memiliki dua kepentingan yang sama-sama mengandung nilai kebajikan. Tentu kepala sekolah bersama Pak Kasek dan guru BK melakukan evaluasi dan analisis mana-mana kasus-kasus yang perlu kita prioritaskan, mana kasus yang perlu kita harus untuk pembinaan saja. Tetapi tentu kolaborasi ini adalah tetap kita kedepankan sehingga kepala sekolah tidak salah dalam mengambil keputusan terhadap persoalan-persoalan yang melibatkan peserta didik itu sendiri. Baik, terima kasih luar biasa sekali Bapak. Jadi
begitu pentingnya berkolaborasi dengan kesiswaan dan juga wali kelas serta guru BK menyelesaikan persoalan yang terjadi yang ada di dalam lingkungan sekolah itu ya Bapak. Lalu pertanyaan selanjutnya Bapak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Biasanya yang kami lakukan selama ini terkait penanganan kasus, tentu yang pertama jadi yang mendampingi secara langsung bertanggung jawab langsung di dalam kelas adalah wali kelas itu sendiri sebagai orang tua kedua mereka di sekolah. Nah, itu nanti kita akan memanggil wali kelas terkait bagaimana situasi peserta didik itu sendiri di dalam kelas. Nah, nanti berdasarkan laporan dari wali kelas itu disampaikan kepada bagian kesiswaan. Nanti dari kesiswaan itu disampaikan ke guru BK untuk melakukan pendampingan dan pembinaan. Jadi pola itu yang sudah kami lakukan sehingga kita bisa tahu persoalan yang dasar yang dialami oleh peserta didik apa menjadi persoalan intinya, sehingga nanti pada saat pengambilan keputusan kita saat tidak salah itu yang pernah kami lakukan. Jadi balik kelas merupakan orang tua kedua yang bertanggung jawab secara langsung terhadap kelas itu sendiri, sehingga situasi dan perilaku peserta didik dalam kelas itu harus diawasi terus oleh wali kelas, sehingga lakukan pemantauan secara berkala gitu. Baik Bapak, pola atau langkah yang sangat baik dan luar biasa menurut saya Bapak. Lalu pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, pada intinya bahwa yang lebih efektif dalam penanganan kasus yang melibatkan peserta didik selama ini tentu yang paling sesuai dengan kondisi psikologi anak ya. Jadi kita lakukan pendampingan dan pembinaan secara berkala, memberikan penguatan terhadap peserta didik atau siswa yang bertanggung yang bermasalah, sehingga di sisi lain juga kita mengedepankan aspek lain yang memiliki dampak secara psikologis terhadap peserta didik, sehingga ketika peserta didik itu dapat pembinaan atau pendampingan tidak mempengaruhi atau tidak berdampak pada hal yang negatif ya. Sehingga tentu yang lebih efektif dalam hal pembinaan terkait peserta didik yang bermasalah adalah tentu tugas utama dalam hal ini adalah guru BK itu melakukan pendampingan secara berkala, sehingga kita bisa melihat bagaimana progresnya terhadap perilaku atau sikap peserta didik itu sendiri, apakah mengalami perubahan ke arah yang baik atau tidak, sehingga memang untuk pendampingan yang rutin tentu yang lakukan pendampingan ini adalah guru BK itu sendiri, sehingga nanti dari situ kita bisa tahu apakah siswa ini memang sudah mengalami kemajuan atau tidak, sehingga tentu tugas ini adalah tugas dari guru BK untuk melakukan pembinaan dan pendampingan baik itu psikologi maupun mental peserta didik itu sendiri. Baik Bapak, terima kasih jawaban yang sangat luar biasa sekali. Lalu pertanyaan selanjutnya Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal atau tata cara tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Terkait pengalaman yang pernah saya lakukan dalam penanganan persoalan yang melibatkan peserta didik, jadi berdasarkan pengalaman saya yang pernah saya lakukan selama ini, tidak ada waktu khusus memang yang saya jadwalkan untuk melakukan pembinaan, tetapi yang kami lakukan selama ini adalah jadi proses penyelesaian kasus itu ketika siswa itu atau peserta itu mengalami persoalan baik di lingkungan sekolah maupun dalam kelas, itulah prosedurnya langsung kita memanggil siswa itu sendiri untuk melakukan
wawancara langsung terkait apa yang mereka alami di kelas, sehingga proses penyelesaian juga tidak membutuhkan jadwal atau waktu tertentu untuk menyelesaikan, tetapi itu langsung ketika kepala sekolah mendengar hal-hal yang memang atau terkait dengan prosedur tidak ada, tetapi yang pasti bahwa proses penyelesaian masalah itu langsung diselesaikan pada saat peristiwa itu berlangsung, terjadi gitu, sehingga tidak melibatkan pihak eksternal, sehingga langsung diselesaikan di internal sekolah. Oke, baik. Bapak, berkaitan dengan penanganan kasus tidak ada jadwal yang dibuat. Kecuali kalau misalnya terjadi permasalahan atau persoalan yang terjadi di sekolah, maka segera diselesaikan, ditangani dengan baik gitu ya. Pertanyaan berikutnya Bapak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak Kepala Sekolah dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Jadi terkait penanganan kasus dan penyelesaian kasus, tentu kepala sekolah merasa bangga dengan kehadiran teman-teman, bapak guru, dalam hal ini bagian kesiswaan, bagian kelas maupun guru BK yang juga berpartisipasi aktif dalam menangani siswa-siswa yang bermasalah di kelas, sehingga sangat membantu tugas-tugas kepala sekolah dalam penyelesaian persoalan yang melibatkan peserta didik. Sehingga jadi selama ini jadi kehadiran Bakasek yang adalah perbankan dari kepala sekolah maupun bagian kelas maupun BK tentu sangat membantu dan efektif dalam menyelesaikan setiap kasus yang melibatkan peserta itu sendiri. Berarti Bapak sangat mengapresiasi kerja dari tim yang Bapak sudah bentuk seperti kesiswaan, wali kelas dan juga guru BK dalam menyelesaikan dan mempermudah dan membantu Bapak sendiri dalam mengambil sebuah keputusan dalam kasus-kasus dilema etika. Baik, ini merupakan pertanyaan yang terakhir Bapak dari semua pertanyaan yang saya ajukan, yaitu dari semua hal yang telah disampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak Kepala Sekolah petik dari pengalaman yang Bapak mengambil keputusan dalam dilema etika? Jadi memang begini, terkait pengambilan keputusan sebuah persoalan, disitulah dilemanya seorang pemimpin. Karena jujur saja ya, yang saya lihat secara langsung ya, pertama tentu kita melihat aspek eksternal terkait peserta didik itu sendiri, lebih khususnya kepada soal budaya dan kultur mereka. Jadi ya hampir 99% siswa atau peserta didik di lembaga SMA Negeri 1 Tenganan ini adalah notabene orang tua ya yang punya kemampuan ekonomi ya, menengah ke bawah. Tentu juga dalam penanganan kasus juga kita harus pertimbangkan aspek psikologi itu juga, sehingga tidak berdampak adanya siswa yang putus sekolah, sehingga butuh trik dan strategi dalam penanganan persoalan seperti ini, sehingga tidak berdampak secara langsung lebih khususnya kepada psikis siswa itu sendiri. Karena banyak kasus yang kami kami lihat dan kami alami bahwa ketika ada pembinaan dari sekolah, ketika dia dibentukkan dengan kondisi psikologis, maka berdampak pada semangat belajarnya kurang, atau bisa juga berdampak pada hal yang paling buruk adalah mereka tidak mau lanjutkan sekolah, sehingga memang butuh penanganan khusus dan proses pembinaan yang betul-betul kita harus ekstra hati-hati, sehingga kita lihat juga dia punya kultur dan kondisi sosialnya di masyarakat, sehingga kita selalu pertimbangkan itu, sehingga kita tidak salah dalam mengambil keputusan. Terima kasih Bapak dalam
pengambilan keputusan atau dalam menyelesaikan sebuah permasalahan yang terjadi di sekolah, tentunya Bapak menggunakan strategi di mana tadi mempertimbangkan berkaitan dengan kultur tadi, kemudian berkaitan dengan psikologi siswa, karena memang akan berdampak pada anak tidak bersemangat untuk belajar, mengurangi anak semangat untuk belajar. Kemudian bahkan yang menjadi fatalnya itu anak bisa saja berhenti untuk sekolah. Itu yang terjadi ketika tidak ditangani dengan baik. Saya kira strategi yang Bapak sampaikan sangat baik dan sangat luar biasa bagi saya. Dan dengan demikian wawancara yang saya lakukan telah selesai, dan sekali lagi saya menyampaikan ucapan terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang Bapak berikan. Mohon doa dan dukungannya dalam mengikuti kegiatan Guru Terakhir kami, Bapak. Sempat tinggal Bapak berdalam. Terima kasih sekali lagi. Selamat pagi Bapak, salam dan bahagia. Terima kasih. Baik, dengan demikian sesi wawancara yang saya lakukan di SMA Negeri 1 Ruteng 6 telah selesai, dan sekali lagi saya menyampaikan ucapan terima kasih atas kesempatan ini. Dari saya sekian, salam dan bahagia.